Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur dalam minggu yang kedua di tahun yang baru ini Tuhan menyegarkan kita untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, waktu tahun baru bersama dengan keluarga kami merayakannya. Dan ada yang mengatakan seperti ini di Manado ya. Tampaknya di dalam Natal dan Tahun Baru ini kita banyak sekali kemajuan. Ya. Saya pikir kemajuan, wah senang. Tapi tampaknya sudah sekalian maksudnya lain. Kemajuan adalah perutnya yang maju, saudara ya. Itu karena orang Manado biasanya makan banyak ya. Bukan cuma orang Manado ya. Saya kira banyak orang yang senang makan. Begitu. Jadi kemajuannya di perut katanya ya. Mungkin itu sebabnya jas saya nggak bisa kunci lagi, saudara ya. Nah, saudara sekalian, tadi pagi saya berkata kepada Ibu Pendeta, saya bilang temanya susah banget ya. Tapi saya bersyukur, saudara, bahwa saya bisa menekuni dan saya mendapatkan pembekalan bagi diri saya sendiri dengan segala kelimpahan berkat Tuhan dari firman-Nya. Masalahnya adalah apakah saya dapat menyampaikan itu kepada saudara, untuk juga saudara mendapatkan kelimpahan itu. Nah itu menjadi satu pertanyaan yang hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk menyampaikannya kepada saudara. Ya, karena hal ini tidak mudah saudara sekalian, yang tema yang diberikan keberhasilan di mata Tuhan. Saya memberikan sedikit sebelum kita berdoa dan membaca firman Tuhan, saya berikan sedikit dulu beberapa catatan, yaitu kita akan melihat bagian ini, tema ini bukan dalam satu bentuk perikop, karena sangat sulit untuk hal itu. Tetapi saya mengajak kita untuk merenungkannya, melihat beberapa peristiwa di dalam Alkitab yang Tuhan nyatakan kepada kita untuk menjadi cermin, sehingga kita akan bisa mengambil kesimpulan sendiri. Sebenarnya apa itu keberhasilan di mata Tuhan? Yang kedua, saudara, supaya tidak menjadi bingung pada waktu saya menyebutkan ayat-ayat, banyak ayat-ayat saya akan sebutkan begitu saja, saudara. Saya harap kalau saudara mau teliti melihat kelimpahan firman Tuhan, saudara boleh melihatnya lagi di YouTube dan kemudian meneliti ayat-ayat yang saya sebutkan. Ya. Yaitu bahwa keberhasilan itu tidak didapatkan kata itu di dalam perjanjian baru. Paling tidak jelas. Ada dorongan-dorongan motivasi-motivasi yang kuat sekali untuk berhasil dan harus berhasil karena dalam anugerah Tuhan. Ya. Tetapi secara kata itu kita tidak dapatkan jelas. Kata berhasil, sukses dalam perjanjian baru. Tolong kalau saudara dapatkan itu, saudara bisa bantu saya, saudara ya. Yang member-member mungkin ada, saudara ya. Tapi yang jelas sekali tidak. Dalam perjanjian lama memang ada. Tetapi juga dengan beberapa kata yang berbeda menerjemahkan tentang keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, itu mempunyai suatu background dan pengertian yang berbeda-beda. Tidak sama, saudara sekalian. Dan tidak mungkin kita membahas semuanya itu. Hanya saja asal saudara mengerti, dalam perjanjian lama memang pakai kata keberhasilan, keberuntungan, ya, sukses, makmur, ya. Tapi dalam perjanjian baru tidak. Namun ada satu kata dalam perjanjian baru yang berulang kali, yang bagi saya lebih kuat, berkenan. Ya. Jadi keberhasilan kalau kita katakan itu di mata Tuhan adalah yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, dengan gentar kami menghadapi tahun 2024 ini yang penuh dengan tanda tanya, yang penuh dengan jalan yang kami tidak mengerti dan mungkin tidak akan pernah mengerti, Tuhan.
Tetapi Tuhan, kami berdoa dan memohon, berkenanlah Tuhan untuk membekali kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga ya Tuhan, hidup kami yang telah menerima anugerah-Mu tidak menjadi hidup yang sia-sia. Sebaliknya, hidup kami yang di dalam anugerah-Mu itu semakin berkenan di mata Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak mampu, tetapi Engkaulah yang mengerjakan itu di dalam kami. Dan itulah sebabnya segala sesuatu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, bersabdalah, kami mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita melihat, saudara sekalian, ayat yang saya ambil dari Perjanjian Baru saja, ya, di mana saya sudah katakan, yaitu bukan keberhasilan dalam Perjanjian Baru diungkapkan, tapi tentang berkenan. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, kita lihat dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Yang berbunyi demikian, perhatikan bagian pertamanya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin, ya, orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin berkenan. Nah, kemudian kontrasnya kita melihat dari Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8. Ayatnya yang ke-8. Perhatikan di sana yang sangat aplikatif bagi kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dua hal ya, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup kita. Kita hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya kira saudara sudah bisa melihat kemana arah pembahasan kita. Satu bagian lagi yaitu Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayat yang sangat populer. Ayat pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya melihat ayat ini sebagai titik tengah menjelaskan dari dua ayat sebelumnya yang saya sebutkan. Nah, saudara sekalian, orang suka dengan kata berhasil, keberhasilan, kesuksesan, ya. Dan saudara sekalian, kita tidak perlu berpanjang-panjang. Saudara mau sukses, terlalu banyak buku yang memberikan arahan, resep-resep, kiat-kiat. Untuk apa? Untuk bagaimana berhasil. Pergilah ke toko buku, ke perpustakaan, saudara akan dapatkan banyak sekali, saudara sekalian. Yang seringkali saudara kita kalau lihat orang sukses, kita tanya kiatnya apa sih ya? Sudah dapat kiat, enggak ada niat. Itu soalnya saudara ya. Kiat boleh dapat, tapi niat lain hal. Ini juga bersangkut paut saudara. Tapi saudara sekalian, tema kita berbeda sekali. Dan itulah yang menyulitkan untuk kita renungkan.
Yaitu keberhasilan bukan dalam teori yang sudah dapat di buku-buku yang sekian banyak itu, tapi keberhasilan yang secara spesifik, secara khusus di mata Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, acceptable to God, ya, diterima, diagree, disetujui, diapproved oleh Tuhan. Nah, keberhasilan yang seperti itu, saudara sekalian, tidak mudah untuk kita bahas dalam waktu yang singkat. Namun saya katakan tadi, kita melihat cermin, saudara sekalian. Bagi saya pada waktu mulai merenungkan bagian ini, saudara, saya segera pertama kali muncul dalam pikiran saya, saudara sekalian, adalah Nabi Samuel. Waktu Nabi Samuel, saudara sekalian, mau datang untuk mengurapi Raja Daud pada waktu itu belum diurapi. Maka segera, saudara sekalian, kita lihat di sana Samuel pun tertipu dengan apa yang bisa dilihat oleh manusia. Jelas, saudara sekalian, 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, saudara segera bisa terjemahkan itu, saudara, dalam pemahaman tema kita. Bukan yang dilihat manusia, bukan. Manusia cuma melihat yang di luar saja, yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat ke dalam hati. Apakah itu berkenan atau tidak? Dan saudara sekalian, bagi manusia, Yeremia berkata, Yeremia 17 ayat 9, hati manusia lebih licik dari segala sesuatu. Nah, di sini saudara sekalian kita lihat ya. Cuma Tuhan dapat memiliki hati. Kenapa, saudara sekalian, di sini kita melihat yaitu bahwa hati manusia itu licik dari segala sesuatu. Artinya, saudara sekalian, seperti Samuel, rasanya oke, tetapi ternyata tidak oke di mata Tuhan. Kita menilai oke, berhasil, tetapi tidak di mata Tuhan. Kita bisa menilai diri kita sendiri oke, belum tentu itu oke. Pada gilirannya, saudara sekalian, kita bisa menilai pekerjaan, pelayanan, kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi kita oke. Saya baik-baik saja kok. Tetapi belum tentu itu sama dengan di mata Tuhan. Kita anggap kita berhasil, lebih baik. Tetapi saudara sekalian, ini cermin. Hati manusia itu licik adanya. Itulah sebabnya saudara sekalian, firman Tuhan dengan keras sekali berbicara melalui Yesaya yang justru khususnya kepada para pemimpin di Yerusalem. Apa yang disebutkan di sana, saudara sekalian? Hanya bagian Yesaya 28 ayat 15, bagian akhir saja. Perhatikan kalimat ini, saudara sekalian. Sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini, tajam sekali. Itulah pemimpin-pemimpin yang juga jelas termasuk daripada umat Tuhan pada waktu itu sehingga dibuang ke Babel. Mengapa, saudara sekalian? Telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Bukankah kita biasanya Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan gunung batuku? Dibalik, saudara sekalian, yaitu bohong menjadi perlindungan kami. Nah, ini saudara sekalian tidak kelihatan di luar. Tidak, saudara sekalian. Pemimpin-pemimpin itu menjalankan tugas mereka, pelayanan mereka yang kelihatannya oke-oke saja. Tetapi saudara sekalian, ternyata bohong.
dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Kita bercermin di situ, saudara sekalian. Berapa banyak kali demi kepentingan diri kita sendiri, demi pengakuan orang lain, kita bersembunyi di dalam dusta. Begitu beraninya kita berkata-kata yang sebenarnya dusta untuk membenarkan diri, untuk orang lain bisa melihat kita berhasil, kita oke. Tetapi Tuhan melihat hati yang licik itu. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang kita juga hadapi pada saat-saat sekarang ini. Dalam pergumulan-pergumulan masyarakat, bukankah begitu banyak kali kata-kata yang manis, janji-janji yang manis, luar biasa, pandai dalam segala berbicara, tetapi sudah sekalian ujung-ujungnya sedang berlindung dalam kebohongan dan menjadikan dusta sebagai tempat persembunyian, yang dibalik itu demi kepentinganku, reputasiku, kedudukanku, hormatku, puji-pujianku, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, ini hal yang tidak memang enak. Tetapi itulah yang muncul, saudara sekalian, pada waktu saya merenungkan hal ini. Betapa sulitnya mengatakan berhasil di mata Tuhan tatkala kita melihat hati kita ini yang seperti kita sudah ucapkan, sudah renungkan ini. Saya katakan tadi seperti cermin, saudara sekalian, dan saya tambahkan, kalau saya boleh kategorikan, saudara sekalian, yaitu mulai daripada hamba Tuhan. Dan ini saya harus jujur, saya gentar sekali, saudara. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan memimpin saya dalam menyelidiki bagian ini, tapi sampai pada bagian ini saya gentar sekali. Saudara, kita tahu semua tentang Musa, bukan? Luar biasa, saudara. Kita tidak usah berbicara tentang kehebatannya, tentang bagaimana dia memimpin orang Israel, luar biasa, saudara. Ya. Dan surat Ibrani juga mengatakan Musa itu adalah yang beriman, rela meninggalkan segala sesuatu. Bukan main, luar biasa. Oke, kita tidak perlu bahas detail itu, saudara. Tapi saudara sekalian, kita melihat dan kita tahu semua mengapa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Keberhasilan demi keberhasilan kita lihat dalam pelayanan Musa yang berani pasang badan bagi umat Tuhan. Jangan hukum Tuhan, tapi dia pasang badan, luar biasa. Tetapi saudara sekalian, ternyata dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Mengapa, saudara sekalian? Kita tahu peristiwanya, bukan? Dalam Bilangan pasal yang ke-22 di sana disebutkan, saudara sekalian, bahwa Musa memukul batu itu 2 kali untuk memancarkan air. Saya singkatkan saja, saudara. Dia memukul batu, air itu keluar. Umat Tuhan menerima. Bukankah itu luar biasa? Tetapi saudara sekalian, Tuhan berkata, no, kamu telah menajiskan kesucianku. Kamu telah tidak meneguhkan, tidak menyatakan kemuliaanku. Seorang filsuf pemikir yang bernama Maimonides, yang hidup pada sekitar tahun 1100-an sampai 1200-an. Yaitu saudara filsuf pemikir Yahudi. Dia mengatakan, saudara sekalian, dalam bagian ini jelas sekali adalah bagaimana Musa tidak mengagungkan Tuhan sebagaimana yang seharusnya. Musa tidak meneguhkan dan mempertahankan dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebaliknya, ini jelimet saudara sekalian, di dalam pembahasan bahasa yang tidak mudah, dia mengatakan hal itu, yaitu bahwa jelas Musa dengan perbuatannya itu, memukul batu itu,
dan berkata kepada umat Tuhan, dia telah mencemarkan kekudusan Allah. Wah, saya gentar, saudara. Luar biasa keberhasilan Musa, saudara. Tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Telah mencemarkan kekudusan Allah. Itu pembahasan panjang lebar, saudara-saudari Maimonides. Tapi bagi kita, saudara sekalian, saya hanya ambil satu bagian saja. Saudara, mujizat oke. Semua bisa tepuk tangan, luar biasa. Batu dipukul, air keluar. Wow, luar biasa. Tapi apa artinya kehebatan itu? Waktu Tuhan bilang, no, engkau mencemarkan kekudusan. Saudara, saya gentar sekali. Sebagai hamba Tuhan, saya takut, saudara. Waktu orang melihat mungkin pelayanan kita berhasil, waktu orang melihat pelayanan kita luar biasa, sudah sekalian, alangkah celakanya kalau Tuhan mengatakan, no, engkau tidak memuliakan aku. Orang lain boleh berkata berhasil, tapi kalau Tuhan mengatakan engkau tidak menyatakan kemuliaanku, maka itu total loss. Itu tidak ada keberhasilan di mata Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara sekalian, ini adalah firman Tuhan yang sangat sulit tetapi keras sekali, saudara. Kalau kita masuk dalam perjanjian baru, saudara sekalian, ini tadi Musa hamba Tuhan. Sekarang kita lihat yang sepertinya kehidupan masyarakat yang secara umum. Dalam Matius, bahkan dalam 3 Injil, Matius 19, Lukas 18, sudah sekalian, menceritakan tentang ada seorang muda dan dia seorang pemimpin juga yang kaya. Orang muda yang kaya, pemimpin, mau apa lagi, saudara? Dari statusnya, saudara, jelas sekali dia itu adalah orang yang berhasil, yang oke punya. Bukankah bukti bahwa dia diberkati dengan luar biasa? Lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dia merasa dirinya oke dan berhasil. Tapi dia ingin tahu apa lagi yang menjadi kekuranganku. Ya. Yang diharapkan tentu saja Yesus bilang, oh no, oke, tidak ada kekurangan. You are okay. Ya. Engkau berhasil dalam kehidupan. Tapi Tuhan Yesus memberikan arahan. Engkau tahu hukum-hukum. Saudara, betapa berhasilnya dia mengatakan, itu sudah sejak kecil aku telah melakukannya. Jadi kaya, melakukan firman Tuhan menurut dia nih, ya. Dan disebutkan sebagai seorang pemimpin, status, mau apa lagi? Di mata dunia, inilah orang berhasil. Oke? Tapi Tuhan Yesus melihat sampai ke dalam hati dan mengatakan, satu lagi kekuranganmu, jualah segala milikmu. Ini bukan soal harta, soal hati. Tuhan melihat dalam hati. Kalau dia katakan semuanya itu sudah kulakukan sejak kecil, bukankah inti daripada hukum Tuhan adalah kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama. Tetapi sudah sekalian, tatkala kasih Allah itu diperhadapkan dengan soal hartanya, dia goyah dan dia pergi dengan sedihnya. Berhasilkah di mata Tuhan? Tuhan Yesus dengan sedih memandang dia. Alangkah sukarnya orang yang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, ini bukan soal harta, soal hati. Orang-orang yang melihat itu sudah sekalian merasa, wow, orang itu begitu berhasil. Kalau orang seperti itu tidak masuk kerajaan surga, ya apalagi kita nih. Orang yang sudah taraf keberhasilan sampai seperti itu, tidak masuk, tidak oke. Lalu kita ini apa? Begitu penilaian masyarakat kenapa melihat suatu keberhasilan.
Tapi Yesus sudah sekalian memang jelas melihat hati daripada orang muda itu. Bukankah ini secara umum saudara saya melihat itu terkait jelas tidak berbeda banyak dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Orang kaya yang bodoh. Yang menganggap keberhasilan itu adalah kelimpahan hartanya. Yang menganggap keberhasilan, kesuksesan itu adalah pada waktu dia tidak bisa lagi taruh di mana hartanya itu. Tapi Tuhan berkata dengan jelas, hidup manusia bukan tergantung dari semuanya itu. Itu secara umum sudah sekalian. Tapi sekarang saya masuk pada yang ketiga sudah sekalian. Tadi Musa. Lalu kemudian ini saya anggap yang secara umum. Yang kedua, yang ketiga cerminnya saudara. Saya mendapati yaitu bahwa dari 7 gereja. Ini bersangkut paut dengan kehadiran gereja. Keberhasilan gereja. Oke. Dari 7 gereja sudah sekalian yang di dalam kitab Wahyu yang kita tahu semua saudara. Kita melihat 5 gereja ditegur oleh Tuhan. Justru mereka yang merasa diri oke. Kami oke, tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan berkata bertobat. Saudara perhatikan itu. Ini gereja. Mercusuarnya luar biasa. Orang melihat di luar, wah pelayanannya, aku tahu jeripayamu, aku tahu kerja kerasmu, aku tahu semua itu. Ya, luar biasa. Tetapi sudah sekian engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Yang bagian lain engkau kompromi dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bahkan menyesatkan. Engkau membiarkan di dalam gereja itu. Sehingga sudah sekalian yang di luarnya kelihatan gereja yang berhasil. Nyatanya Tuhan bilang no. Di mata Tuhan 5 gereja itu tidak berhasil di mata Tuhan. Kecuali bertobat. Cermin bagi kehidupan gereja kita saudara. Puas dengan gereja kita? Oke, segala sesuatu baik-baik saja kok. Apakah itu berhasil di mata Tuhan? Tapi justru saudara sekalian yang menusuk adalah 2 gereja. Yaitu gereja Smyrna dan Philadelphia. Sangat-sangat tajam Tuhan mengatakan, memuji mereka. Dengan apa? Kata kontrasnya. Kepada jemaat di Smyrna, kamu miskin, tapi kamu kaya. Wow, saya terenyuh saudara sekalian. Tuhan melihat gerejanya. Mungkin orang bilang kasihan, saknoe gerejanya. Begitu, tapi Tuhan bilang apa? Kamu memang miskin, tapi kamu kaya. Artinya apa? Berhasil, approved by God. Bukan dari yang kelihatan di luar seperti 5 gereja yang lain. Bukan. Tetapi Tuhan menunjukkan dengan jelas. Aku yang menilai. Demikian gereja Philadelphia. Saudara sangat-sangat tajam dikatakan. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ini gereja lemah, kekuatanmu tidak seberapa. Saya tidak tahu itu sudah sekian, apa itu menyangkut finansial, apakah itu menyangkut tentang kemampuan hamba Tuhan, apakah kemampuan pelayanan yang lain, tidak. Tapi Tuhan mengatakan aku tahu kemampuanmu tidak seberapa, kecil. Tetapi engkau tidak menyangkal firman. Engkau menuruti firman-Ku. Approved by God. Berkenan, berhasil. Mengapa? Kekuatan tidak seberapa tetapi engkau menuruti firman-Ku. Dan itulah menunjukkan sudah sekian satu keberhasilan di mata Tuhan sebagai cermin. Yang kita lihat di situ saudara.
Kita masuk setelah melihat cermin itu, saudara, kita coba berusaha belajar lagi, saudara. Pada bagian ini, saudara sekalian, saya mau menunjukkan untuk kita bersama-sama belajar, saudara, adalah apa sih kalau begitu yang dimaksudkan dengan keberhasilan? Setelah kita melihat cermin itu, kita sebenarnya sudah mendapatkan gambaran. Tapi apa artinya itu secara definisi? Ya, definisi dunia ini banyak sekali. Kita ambil Alkitab, saudara. Saudara ingat waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Setiap kali Tuhan menciptakan dan dikatakan, maka Tuhan melihat yang dijadikannya itu amat baik. It was good. Ya. Baik. Saudara, kalau kita simak perkataan baik di situ, bukan sekedar wow, luar biasa. Bukan. Tetapi saudara sekalian, Tuhan melihat dan menilai it was good. Itu baik. Artinya apa? Karena itu jadi seturut dengan kehendaknya. Seturut dengan rencananya. It was good. Jadi baik di situ, saudara sekalian, bukan suatu hal yang luar biasa, yang mewah, bukan. Yang dalam segala kelimpahan, bukan. Tetapi adalah baik dalam pengertian seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan itu yang jadi. Dan itulah, saudara sekalian, dengan jelas juga Alkitab menunjukkan kepada kita. Artinya, saudara sekalian, bahwa kita senang dengar itu, bukan? Minggu yang lalu saya berkhotbah tentang hal itu juga. Yaitu bahwa God has a plan for us. God has a plan for you and me. Ya, Tuhan punya rencana. Tetapi saudara sekalian, masalahnya di sini adalah kalau Tuhan punya rencana, berarti saudara sekalian, kehidupan kita yang berkenan di matanya adalah kehidupan yang sesuai dengan yang direncanakan Allah. Allah tidak menjadikan kita, Allah tidak menyelamatkan kita untuk hal yang sia-sia tanpa tujuan. Tetapi saudara sekalian, untuk menggenapkan rencananya. Itu yang dimaksudkan, saudara sekalian. Apa keberhasilan itu? Artinya kalau kita menggenapkan apa yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Paulus menyebutkan, saudara sekalian, yaitu bahwa demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Kalau Tuhan telah menjadikan kita di dalam Kristus, hidup dalam Kristus. Kalau Tuhan telah menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa, maka sudah sekalian jelas sekali konsekuensi logisnya. Hidup kita harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Bukan mencemarkan kekudusan Allah. Yang kudus. Berkenan di hadapan Allah. Itulah sudah sekalian kita melihat linknya. Sehingga sudah sekalian kehidupan kita yang mengerti kehendak Allah itu. Yang bukan terkontaminasi atau didistract oleh pada keinginan daripada dunia ini. Seperti dalam ayat kedua Roma 12 itu. Tetapi sudah sekalian adalah yang hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan singkat saya bisa mengatakan di sini, saudara, adalah keberhasilan itu adalah orang yang memenuhi apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan tujuan Tuhan menjadikan kita di dalam Kristus. Selain daripada itu adalah kegagalan. Kita berhasil apabila sudah sekalian kita berada dalam Kristus dan benar-benar kita hidup menurut apa yang dikehendakinya, sudah sekalian. Itulah berhasil di mata Tuhan. Sudah sekalian, dalam pembacaan kita tadi saya mengatakan untuk hal itu memang tidak mudah. Di sana sudah sekalian ada dua hal yang kita baca tadi, yaitu dari kehidupan daging, kita hidup dalam Kristus, oke, tapi kita masih hidup dalam keadaan daging ini. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita,
tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tidak akan di-approved oleh Allah. Demikian juga kalau kita hidup ini, oke, saya sudah diselamatkan, tetapi kita bukan hidup dengan iman yang seperti Tuhan karuniakan kepada kita, yang percaya kepadanya. Sudah sekalian, kita tidak di-approved oleh Tuhan. Itu artinya tidak berhasil, tidak diperkenan oleh Tuhan. Ini tidak mudah. Kita masih hidup dalam daging, saudara. Ya, tidak mudah. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Berita baiknya saudara sekalian, Tuhan mengerjakan di dalam kita untuk keberhasilan itu. Menyelamatkan kita dan terus menguduskan kita. Dan itu bersangkut paut saudara sekalian dengan iman. Saudara, pada waktu kita bicara tentang masalah iman, saudara ya. Kalau saudara mendengarkan kata bilang dengan iman, itu artinya apa sih sebenarnya? Saya hanya memberikan gambaran sederhana. Iman itu paling tidak ada dua unsur yang sangat penting. Yaitu dengan yakin percaya kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Ya. Yakin. Oke. Firman Tuhan yakin, percaya. Tuhan percaya. Oke. Tetapi dalam suatu proses kehidupan dalam kedagingan ini sudah sekalian tidak mudah. Maka seringkali sudah sekalian kita mengalami seperti Musa juga yang disebutkan itu. Emosinya menjadikan sudah sekalian dia tidak atau dia gagal memuliakan Allah. Sudah lihat linknya ya. Nah, itu sebabnya perlu unsur yang kedua. Itulah bukan sekedar confidence, tetapi trust. Percaya yang mempercayakan diri. Dan konteksnya sudah sekalian jelas sekali bagaimana di dalam surat Ibrani menyebutkan tentang keberhasilan daripada orang-orang yang beriman. Betul ada kegagalan di sana sudah sekalian. Tetapi dalam seluruh proses, karena keberhasilan di dalam Alkitab saudara sekalian adalah suatu pemahaman terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Ya, suatu pemahaman yang mengerti apa yang harus dibuat dan bagaimana rencana Tuhan yang harus dilakukan. Maka sudah sekalian, pada waktu kita mengalami semua itu kadang-kadang kita bisa menjadi goyah. Maka kita perlu trust. Artinya percaya dan mempercayakan diri kita. Apapun dan bagaimanapun yang terjadi. Orang hidup saudara masuk dalam tahun 2024 ini, oke? Ada ekspektasi enggak? Ada enggak? Ada dong. Ya bagaimana aja deh. Wah ini pesimis sekali ya. Ya mengalir aja. Wah sudah sekalian. Saya rasanya nggak setuju deh kan kataan begitu ya. Itu orang sudah pesimis. Ya kita nggak tahu bagaimana. Ya nggak ada bedanya apapun. Ya hidupin aja dari hari ke hari. Sudah sekalian saya kira tidak. Kita pasti punya ekspektasi. Tahun ini ya. Oke, saya belajar firman Tuhan, saya mau berkenan kepada Tuhan. Positif sekali. Tapi mungkin ada ekspektasi yang lain. Saya mau tahun ini saya mendapatkan begini, begini dan begitu. Anak saya begini dan begitu. Doa saya supaya dijawab begini dan begitu. Dan seterusnya ekspektasi. Sakit disembuhkan dan seterusnya. Dan seterusnya, saudara ya. Ekspektasi. Baik gak? Baik sekali. Tetapi disinilah sudah sekalian dikatakan tanpa iman tidak dapat berkenan kepada Allah. Pada waktu ekspektasi kita tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Disitulah sudah sekalian perlu confidence and trust. Oke, Tuhan, aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Kita akan hadapi itu di 2024 ini saudara sekalian. Dan itulah berhasil.
Iman yang berhasil. Dengan iman. Saudara, kadang-kadang saya mengatakan, sudah sekian suka saya menyebutkan bahwa Tuhan itu kadang-kadang sudah sekian di dalam Alkitab yang kita lihat itu bercanda, saudara. Pada waktu kita baca Ibrani 11, saudara, kita cuma berikan satu contoh aja lah ya. Atau baik 2 contoh supaya lengkap ya, suami istri ya. Saudara tahu Abraham ya. Abraham itu bagaimana dia dikatakan, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan padamu. Abraham taat, luar biasa bukan? Ini Abraham taat. Soal taat tidak kita tahu luar biasa Abraham. Tapi Alkitab berkata kepada kita, saudara sekalian, janji Tuhan akan mendapatkan kekayaan dan tanah yang berlimpah, yang besar bagi keturunannya. Nyatanya Alkitab berkata, Abraham tinggal dengan Ishak dan Yakub di dalam tenda, nggak ada rumah, nggak ada tanah. Lah di mana janji Tuhan kalau begitu? Sudah mengerti? Ini Tuhan bercanda ya. Udah janji. Kenapa? Lalu kemudian nggak ada. Tapi Abraham punya iman. Trust bahwa Tuhan rencananya sempurna. Oke? Istrinya Sarah. Ini lebih lagi, saudara. Kita tidak bicara tentang Sarah yang melahirkan usia tua, tidak, saudara. Tapi yang menggelitik hati saya, saudara sekalian, janji Tuhan kepada tentang Sarai. Dia akan disebut Sarah karena apa? Karena dia menjadi ibu daripada banyak bangsa. Betul bukan? Jadi ibu dari banyak bangsa. Kalau saudara baca dengan teliti, jangankan cucu, menantu aja dia nggak lihat. Dalam hati Sarah seharusnya oke, saya akan melihat cucu-cucu saya nih. Waduh, banyak cucu-cucu kira-kira seperti itu ya. Karena akan jadi ibu dari banyak bangsa. Ya, jangankan cucu, saudara. Nyatanya, saudara sekalian, menantu aja dia tidak lihat. Pernikahan Ishak dia tidak tahu. Loh, ini kok bisa begitu? Disitulah saudara sekalian, secara singkat kita mengatakan, itulah iman. Mereka memandang dan disebutkan dalam Ibrani, itulah iman. Dan tanpa itu, yaitu confidence and trust, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi terjadi yang kita tidak inginkan atau tidak duga, tidak mengerti. Tapi keberhasilan iman adalah tetap trust, percaya, dan tidak goyah. Nah, saudara sekalian, dalam pelayanan, saya mengakhiri dalam pelayanan, saudara sekalian juga demikian. Saya tergelitik dalam menyelidiki bagian ini, saudara. Mana ada, saudara sekalian, nabi yang diutus seperti Yesaya, pergi. Siapakah yang akan kuutus? Yesaya berkata, utuslah aku. Oke, luar biasa. Tapi kemana? Untuk pergi memberitakan supaya mereka jangan bertobat. Lah ini perintahnya seperti apa, saudara? Supaya mereka jangan aku sembuhkan. Oh, banyak saudara sekalian penafsiran untuk belajar bagian ini. Tapi saya cuma ambil yang di permukaan saja, saudara sekalian. Bayangkan, utuslah aku. Oke, pergi, beritakan supaya mereka jangan bertobat. Mateng. Bagaimana pelayanan seperti itu, saudara sekalian? Tetapi saudara, Nabi Yesaya adalah nabi yang terbanyak dikutip di dalam Perjanjian Baru. Dan dialah nabi yang setia sampai akhir. Yang menurut pemahaman adalah dia digergaji. Mati. Setia sampai akhir. Dalam ketidakmengertian, saudara sekalian, yang hanya dia mau tahu adalah Tuhan bilang pergi, apapun dan bagaimanapun. Oke, saya tidak mengerti, tetapi pergi dan lakukan. Itu keberhasilan dalam iman. Tidak mudah bukan?
Yang terakhir saudara sekalian, mirip seperti Yesaya kita kemudian lihat dalam perjanjian baru saudara. Pada waktu Saulus bertobat menjadi Paulus, Tuhan berkata bahwa dia akan kuutus untuk memberitakan pada banyak bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan sudah menitipkan, dan aku akan menunjukkan kepadamu berapa banyak penderitaan yang harus dia alami. Saudara, kalau kita pergi ke tempat yang kita tidak tahu dan sudah enggak enak, pikir-pikir 2 kali. Ini sudah jelas, dia akan pergi dan bukan disambut dengan luar biasa. Bukan, aku akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang harus dialami. Tetapi sudah sekalian, kita melihat satu garis yang luar biasa. Pada waktu Paulus berbicara di depan Agripa, dia berkata, Raja Agripa, terhadap penglihatan yang dari surga itu aku tidak pernah tidak taat. Orang seperti inilah yang di-approve berkenan kepada Allah. Seperti dalam tulisan-tulisannya. Orang seperti inilah yang berhak berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan telah memelihara iman. Itu sudah sekalian orang seperti itulah. Seperti Rasul Paulus. Keberhasilan yang bukan sekedar mencapai garis akhir, tapi adalah keberhasilan yang di dalam seluruh proses sampai pada finishing well. Itulah keberhasilan yang berkenan kepada Allah. Dan itu hanya dimungkinkan oleh iman yang di dalamnya Allah bekerja di dalam kita. Saya tidak mau saudara pulang dengan aduh susah banget nih ya. Kita melihat satu ayat yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Juga mungkin satu penghiburan bagi kita saudara. Di dalam ayat pasal 11 ayatnya yang ke-39. Ibrani 11 ayat 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka, tentang orang-orang beriman itu, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka suatu kepastian yang baik. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Perhatikan saudara sekalian, di situ kita melihat bahwa memang dengan iman. Lalu ada ayat yang saya ingin bacakan bagi saudara dalam satu kekuatan bagi kita. Ya, ayat yang saya baca tadi itu artinya jelas dengan iman yang tetap trust walaupun tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dan dia telah menyediakan sesuatu bagi kita yang lebih baik. Dengan iman itulah kita hidup, dan kiranya dalam anugerah Tuhan waktu kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, mari masuk hai hambaku yang setia. Approved by God. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekalipun tidak mudah, tapi kami tahu Engkaulah Tuhan yang mengerjakan di dalam kami, yang melengkapi kami, yang menyempurnakan iman kami dalam segala kelemahan kami. Sehingga kami hanya bisa berkata semuanya karena anugerah-Mu. Doa sembayang kami ya Tuhan sebagai pribadi, kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Doa sembayang kami sebagai gereja-Mu Tuhan. Berkenanlah Tuhan
untuk membimbing kami di tahun 2024 ini dengan berkenan di mata Tuhan. Itulah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.